Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Miten dalam pelajaran matematika. Bersama Pak Miten, pelajaran matematika jadi lebih asik. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya tentang bilangan bulat. Namun yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, termasuk operasi hitung campuran bilangan bulat negatif ya. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini antara lain KD 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Dan juga kompetensi dasar atau KD 4.3. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat menentukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Selanjutnya anak-anak, untuk lebih memahami tentang operasi hitung campuran, berikut urutan pengerjaannya ya. Yang pertama, jika dalam operasi hitung campuran ada tanda dalam kurung, maka yang kita dahulukan adalah operasi yang berada di dalam tanda kurung. Selanjutnya, jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka setelah dalam kurung yang kita kerjakan adalah operasi perkalian atau pembagiannya. Berikut, jika dalam operasi campuran tersebut ada penjumlahan dan pengurangan, maka setelah tanda kurung, setelah perkalian dan pembagian, operasi yang terakhir yang kita kerjakan adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi anak-anak, di operasi hitung campuran, operasi yang paling kuat atau yang dahulu kita kerjakan adalah yang berada di dalam tanda kurung ya. Selanjutnya perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam operasi tersebut tidak ada tanda dalam kurung, maka yang kita kerjakan adalah perkalian atau pembagiannya. Jika operasi itu hanya terdiri dari dua operasi hitung, misalnya penjumlahan dan pengurangan saja, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan ya. Begitu juga dengan operasi hitung yang melibatkan dua operasi, yaitu perkalian dan pembagian, bisa kita kerjakan dari kiri ke kanan. Jadi ini tahapannya anak-anak ya. Yang pertama yang paling kuat, sekali lagi tanda dalam kurung, kemudian perkalian dan pembagian, selanjutnya yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Agar lebih memahami konsep tentang operasi hitung anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, 6 tambah negatif 10 kurang 8. Di sini terlihat dua operasi hitung, yaitu operasi penjumlahan tambah dan operasi pengurangan kurang. Maka kedua operasi tersebut sifatnya sama kuat ya anak-anak. Kita kerjakan dari sebelah kiri, artinya dari 6 ke 8, sehingga dapat kita tulis 6 tambah negatif 10 kurang 8 sama dengan negatif 4. Nah anak-anak, negatif 4 ini didapat dari 6 tambah negatif 10. Jadi yang kita kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Nah, ini anak-anak boleh buat pada saat mengerjakan latihan soal. Ini boleh buat bentuk persegi panjang seperti ini ya. Gunanya untuk memudahkan pengerjaan operasi hitungnya. Jadi 6 tambah negatif 10 sama dengan negatif 4. Selanjutnya hasil dari 6 tambah negatif 10
kita kurangi juga dengan 8. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif ya. Jika operasinya pengurangan seperti ini anak-anak, negatif 4, 4-nya negatif, dikurang 8, 8-nya positif ya. Dalam operasi pengurangan, jika tandanya berbeda, maka kita jumlahkan kedua bilangan itu. 4 tambah 8 sama dengan 12. Kemudian tandanya negatif ya. Atau anak-anak bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, negatif 4, kurangnya kita ubah menjadi tanda penjumlahan atau tanda tambah. Kemudian 8-nya kita ubah jadi negatif 8. Sehingga dapat ditulis menjadi negatif 4 tambah negatif 8. Hasilnya negatif 12. Contoh yang kedua anak-anak. Negatif 15 kurang dalam kurung negatif 10 tambah 40. Nah, ini operasinya masih terdiri dari dua operasi hitung ya. Nah, operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Karena sifatnya sama kuat, maka kita kerjakan dari kiri. Sehingga negatif 15 kurang negatif 10 tambah 40 kita tulis menjadi negatif 15 tambah 10 ya. Di sini Bapak memberi tanda penjumlahan berwarna merah karena perubahan dari sini ya nenek. Kurang negatif kita ubah menjadi positif. Negatif 15 tambah 10. 10-nya yang tadinya negatif sudah berubah menjadi positif, kemudian ditambah 40. Jadi kita mengerjakan perlahan tapi pasti ya langkah-langkahnya. Nah ini anak-anak, setelah kita ubah, selanjutnya kita kerjakan dari sebelah kiri, yaitu negatif 15 tambah 10, itu dikerjakan terlebih dahulu. Hasil dari negatif 15 ditambah 10, hasilnya adalah negatif 5 ya. Sekali lagi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda. Maka kita kurangi 15 kurang 10 sama dengan 5, kemudian tanda mengikuti yang paling besar, negatif 5 ditambah 40 sehingga hasilnya menjadi 35. Contoh yang ketiga anak-anak, negatif 2 kurang 4 kali 5. Nah, jika kita perhatikan, terdapat dua operasi hitung, yaitu operasi pengurangan dan operasi perkalian. Namun karena pengurangan itu lebih atau perkalian lebih kuat daripada pengurangan, maka operasi perkalian kita kerjakan terlebih dahulu ya. Dikerjakan perkalian terlebih dahulu anak-anak, sehingga dapat kita tulis menjadi negatif 2 kurang 4 kali 5 sama dengan negatif 2 anak-anak. Walaupun negatif 2 ini kita kerjakan terakhir, tapi tetap ditulis terlebih dahulu karena negatif 2 berada di depan ya, jadi kita tetap tulis terlebih dahulu. Selanjutnya operasi perkalian ya, kita ambil sekalian tanda kurangnya sehingga 4-nya menjadi negatif 4 kali 5. Jadi anak-anak ini tolong diperhatikan dengan seksama. Pada saat mengerjakan operasi perkalian dan pembagian khususnya, tanda operasi hitungnya harus diikutkan ya. Contohnya seperti ini, kurang 4 kali 5, jadi kita jadikan negatif 4 kali 5. Sehingga hasil perkaliannya menjadi negatif 20. Dapat kita tulis menjadi negatif 2 kurang 20. Selanjutnya bisa kita ubah anak-anak menjadi bentuk penjumlahan, negatif 2 tambah negatif 20. Hasilnya menjadi negatif 22. Contoh yang keempat. Negatif 14 kali 2, negatif 14 bagi 2 kali 5.
Nah, ini operasi pembagian dan perkalian. Sifatnya sama kuat sehingga kita kerjakan dari kiri. Negatif 14 bagi 2 kali 5 sama dengan negatif 7 kali 5. Nah, negatif 7 didapat dari negatif 14 bagi 2. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Kita kerjakan dari kiri. Negatif 14 bagi 2 sama dengan negatif 7 dikalikan dengan 5. Hasilnya negatif 35. Untuk perkalian dan pembagian yang berbeda tanda sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Nana ya. Jika pada saat mengerjakan operasi hitung campuran kalian masih bingung atau lupa tentang operasi hitung perkalian dan pembagian yang berbeda tanda, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Contoh yang kelima atau contoh terakhir anak-anak. 12 tambah negatif 9 kali dalam kurung negatif 6 kurang dalam kurung negatif 10. Terdapat operasi hitung penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Ada 3 di sini anak-anak ya. Tapi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian karena dia sifatnya lebih tinggi atau lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Namun karena 12-nya berada di depan atau ditulis terlebih dahulu, maka kita juga menulis terlebih dahulu pada saat mengerjakan. Jadi yang kita kerjakan pertama adalah negatif 9 dikali negatif 6. Namun pada saat menulis 12-nya tetap di depan ya. Ini 12-nya. Kemudian kita cari perkalian negatif 9 kali negatif 6. Karena sama-sama negatif maka hasilnya positif. Positif 54. Jadi tambah 54. 9 kali 6 sama dengan 54. Dikurang negatif 10. Tahap selanjutnya kita tidak langsung menuju hasil ya. Kita mengubah tanda terlebih dahulu. 12 tambah 54 tambah 10 ya. Tanda kurang dan min kita gabung menjadi tanda tambah ya. Sama dengan 76. Penjumlahan ketiga bilangan tersebut hasilnya 76. Nah, Bapak kira cukup sekian yang Bapak sampaikan tentang operasi hitung campuran. Nah, ini perlu anak ketahui, ini khusus tentang operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan negatif ya. Nanti di pertemuan berikutnya atau di bab 2 Nana, itu kita masih belajar tentang operasi hitung campuran juga. Tapi bukan hanya tentang bilangan negatif ya, termasuk semua bilangan. Nah, sekali lagi ya Nana, untuk lebih memahami tentang operasi hitung campuran, sebetulnya kuncinya itu di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu perlu kalian ingat kembali untuk lebih mudah mengerjakan soal-soal di operasi hitung campuran. Seperti biasa Nana, selanjutnya ada secarik pesan untuk kalian sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini. Pesannya dari Sakuntala Devi. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Terima kasih. Kita mau, kita bisa.